Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, apa kabar hari ini? Maaf kurang kedengaran. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ibu? Iya, Hari ini baik? alhamdulillah baik Pak. Iya, iya. Bapak meluangkan waktunya, saya mau curhat. Oh iya, kemarin ya Ibu yang mengontak saya ya untuk Iya, pertemuan hari Pak, ini. iya. Boleh ya Pak? Boleh. Gimana Bu? Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini ya Pak, kan saya ini ditugaskan ke sekolah baru ya Pak, kurang lebih udah 6 bulan. Terus di gugus saya itu ya di sekolah ada itu awal tahun semester 2 itu ya suka ada lomba Iya, betul. di tingkat gugus, kecamatan, supaya terus kalau itu provinsi dan nasional. Betul. Terus kebetulan sekolah kami itu prestasi menurun sekali. Ya. Saya juga tanya sama guru-guru di sekolah kami ini. Ternyata udah hampir 3 tahun ke belakang emang prestasinya menurun. Karena dulunya itu sekolah kami ini selalu meraih juara. Nah itu. Jadi saya juga dapat teguran dia pada di bapak pengawas gitu. Betul. Jadi beliau itu menegur itu ya untuk menasihati bagaimana caranya agar bisa meningkatkan itu. Nah jadi bagaimana ya solusinya agar bisa meningkatkan kembali prestasi yang dulu sudah dimiliki itu untuk sekarang bisa diraih kembali ya gitu ya Pak. Baik. Ibu pernah nggak Ibu mengadakan identifikasi gitu Bu daripada murid-murid Ibu terkait motivasi atau mungkin terkait kemampuan anak gitu Bu? Pernah nggak Bu mengidentifikasinya? Kan saya baru itu begini. Gimana Pak? Siap itu. Untuk Pak pelatih ya untuk ikut lomba ini dadakan gitu ya. Iya. Tidak dipersiapkan dari awalnya. Misal lomba 1 bulan lagi baru itu anak-anak itu. Iya. Jadi Betul. itu juga kelemahannya. Oh iya. Jadi dulu saya hanya baru mengamati dulu ya, menanya dulu ya karena saya baru. Mengapa ini terjadi? Oh, salah satunya itu. Jadi guru-gurunya itu. Jadi kalau melatih siswa itu ya itu tadi dadakan. Jadi tidak dari awalnya gitu mereka itu mencari potensi unggulan gitu ya. Betul. Apa yang dimilikannya itu apa permasalahannya. Oh jadi salah satunya itu mungkin ya Bu. Iya. Yang terkait kenapa si anak bisa menurun ya Bu ya, untuk prestasinya. Itu ya Pak. Terus kekuatan atau mungkin apa sih unsur yang dimiliki oleh Ibu untuk bisa diterapkan atau untuk bisa mungkin mengatasi masalah tersebut Bu, rencananya? Iya, saya sudah punya rencana. Saya akan mengadakan diskusi ya dengan semua guru, memberi nasihat kepada mereka jadi untuk menghadapi lomba di tahun ajaran yang akan tahun ajaran baru harus dipersiapkan sejak dini. Jadi betul. 1 bulan baru itu tadi kondisi itu. Jadi saya tekankan kepada setiap guru ya, karena yaitu kan ya Pak 1 kelas 1 orang guru. Mereka dari awal harus mencari bibit-bibit unggulan potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Misalkan kaligrafi misal. Betul. Kelas 1 misal ambil 2 orang siapa yang paling menunjuk sampai kelas 5. Setelah itu nanti dilombakan lagi. Cari 1. Betul. Setiap bidang begitu. Yang nanti setelah mendapatkan unggulan-unggulan tersebut, nantinya insya Allah dibimbing oleh guru yang mempunyai dalam keahlian tersebut. Betul. Dan saya juga ingin rencana saya lebih meningkatkan kerjasama kedisiplinan guru-guru yang ada di sekolah kami. Betul. Iya Bu,
Itu sudah bagus ya Bu, Ibu mengidentifikasi, kemudian Ibu memiliki harapan dan rencana, kemudian Ibu juga sudah mendalam gitu ya Bu, apa yang dimiliki. Ya. Terus setelah Ibu mengidentifikasi, setelah Ibu merencanakan, minimal mungkin Bu, harapan minimal nih, apa yang akan dijadikan program yang menjadi unggulannya gitu Bu, dari program-program yang Ibu miliki. Ya. Nanti ya kalau setelah didapatkan gitu ya potensinya, nanti saya akan programkan untuk dilatih ya. Bisa dalam kurun waktunya 1 minggu 2 hari itu di luar jam pelajaran ya. Kita mungkin di jam istirahat saya tekankan ya Bu untuk membimbing anak tersebut, atau sepulang sekolah yang lain pulang jadi ayahnya gitu ya. Diam dulu gitu untuk melatih dulu anak-anak potensi unggulan ini. Jadi dalam waktunya itu gak usah lama-lama, sebentar, tapi continue terus dilakukan. Nah itu Bu, bagus. Apalagi tingkatan SD ya Bu ya mungkin. Ya. Jadi tidak si anak gimana caranya supaya mungkin si anak tersebut tidak cepat bosan gitu ya Bu. Betul. Ya. Gimana semenarik mungkin ya Bu ya. Gitu ya Bu. Kan anak-anak SD itu ya cepat bosan gitu. Juga jadi harus orang guru itu harus bisa betul-betul ngolok gitu ya kalau bahasa Sundanya, sehingga mereka itu tetap semangat gitu mengatasi. Nah itu. Jadi salah satunya itu. Nah Bu, dari rencana Ibu yang tadi gitu Ibu, selain mungkin kan pasti akan ada yang namanya hambatan-hambatan ya Bu ya. Ada kemudian rintangan-rintangan gitu ya Bu. Iya. Nah, untuk mengatasi itu semua gitu ya Bu, gimana Bu? Iya, pasti itu ya Pak, kalau kita akan melakukan sesuatu itu pasti ada hambatan, ya Pak, yang harus kita mencari solusinya. Betul. Mungkin kalau ada hambatan, saya mengutamakan akan berdiskusi ya, baik dengan rekan guru, dengan komite ya, dengan pihak-pihak terkait ya, untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut, sehingga apa yang tadi tujuan tadi yang dimaksud bisa tercapai. Iya. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi melibatkan orang lain juga gitu ya Bu dalam program ini. Halo Bu, nggak ada suaranya Bu? Ya, ada Pak. Ada Bu. Ya, melibatkan orang lain, tapi orang lain di sini mungkin bukan orang luar, orang-orang yang ada kaitannya dengan sekolah kami ya, seperti guru itu sendiri, peserta didik, orang tua, komite, dan pihak terkait ya Pak, seperti Pak pengawas. Iya. Terus Bu, dalam penjadwalan nih, dalam 1 hari rencananya Ibu akan dalam 1 minggu contohnya ya Bu, akan berapa kali pertemuan gitu Bu? Ya, itu saya jadwalkan 2 hari saja dalam 1 minggu. Oh, jadi 2 hari itu dalam 1 minggu ya? Iya. Iya. 1 minggu. Yang itu tadi waktunya mungkin di jam istirahat atau tidak di jam istirahat, di waktu setelah orang lain pada pulang. Ya, latihan dulu sebentar ya, kurang lebih 1 jam gitu Pak ya. Tapi sifatnya tidak memaksakan ya Bu ya? Kepada siapa? Kepada muridnya. Ya, tapi komitmen dulu dengan muridnya Pak. Oh gitu. Ya, mereka juga sudah ada kesadaran sendiri gitu. Kalau dulu diskusi dulu bagaimana, kalau harinya juga pasti diskusi dulu dengan peserta didiknya mereka ya. Biar dalam melaksanakannya itu si anak itu sendiri tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, betul-betul mereka itu sadar sendiri. Oh iya. Bagus Bu, itu bagus. Jadi memang kan
kewajiban kita sebagai guru salah satunya kan menuntun murid tanpa adanya paksaan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita mengalir begitu saja sehingga anak-anak itu bisa bisa mengikuti sesuai dengan keinginannya gitu ya Bu ya. Betul-betul bagus sekali Bu itu untuk dikembangkan. Iya. Yang rencana-rencana yang tadi itu sudah sangat bagus yang harus Ibu kembangkan, apalagi mungkin rencananya nih Ibu ya mau diterapkan di tahun sekarang, tahun pembelajaran sekarang. Berapa tahun ajaran sekarang? Tahun ajaran sekarang mungkin langsung ya Bu diterapkan. Iya. Itu untuk kan Bu ada kalau di SD itu kan berbeda ya tingkat pemikirannya antara mungkin kelas 1 sampai kelas 2, 3 mungkin ya. Kemudian 4, 5, 6 itu gimana Bu cara membedakannya Bu? Ada ya di SD itu jadi ada kelas tinggi, ada kelas rendah ya Pak. Kalau kelas rendah itu 1, 2, 3, kalau kelas tinggi itu 4, 5, 6. Nah kalau yang dilibatkan dalam lomba itu yang diambilnya kelas 4, 5 kan kalau kelas 6 akan menghadapi ujian dan selain itu kalau menang lagi misal. Jadi mereka itu kan nanti udah di SMP, kalau kelas 5 bisa nanti lanjutkan. Kalau misal sampai tingkat provinsi misalkan menang, jadi masih ada di SD gitu. Jadi yang kelas tinggi itu kelas 4 dan 5. Nah, tentang pemikiran pasti berbeda ya Pak. Betul. Tapi itu tidak menutup kemungkinannya seperti itu yang lomba yang kan ada akademik dan non akademik. Seperti kemarin saja saya melihat dari SD yang lain itu kelas 1 itu sudah ada yang ditampilkan itu dalam lomba kasidaha, yaitu anak itu bernyanyi bagus sekali. Jadi itu dijadikan masukan juga bagi saya Pak untuk dijadikan lomba itu si peserta didik itu tidak mengambil dari siswa kelas 3, 4, kelas 1 juga bisa. Bahkan saya tanya kepada gurunya dulu kelas 1 mah dari kelas 1 kita diambil, nanti kelas 2-nya kita ikutkan lagi. Jadi banyak kesempatannya. Gitu. Iya. Oh iya bagus Bu, itu Bu yang harus dikembangkan sama Ibu ya. Bapak. Ya. Ini makasih ya atas waktunya telah memberikan pencerahan kepada saya. Curhat kepada Bapak. Iya. Mesti atas masukan-masukan dari Bapak ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa digunakan sekolah ini ya sehingga bisa mencapai tadi permasalahan tadi ingin meningkatkan prestasi siswa. Iya. Jadi bukan hanya di lomba saja, di dalam berbagai bidang ya, prestasi di sekolah juga seperti pengetahuannya, keterampilannya meningkat. Iya siap Ibu. Dalam ikut lomba saja. Iya Ibu, mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu bisa tercapai ya Bu ya. Iya, amin. Baik, beres mungkin ya Bu ya, kita segitu. Mohon Bapak, terima kasih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rustami. Iya Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Kemarin Bapak konfirmasi ya pada Ibu mau ketemu. Kira-kira ada apa ya? Iya Bu, ini ada sesuatu yang ingin didiskusikan mungkin. Barangkali ada solusi dari Ibu. Iya. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Gini mungkin Bu, saya itu kan apalagi sekarang ini sudah masuk ke tahun ajaran baru ya Bu ya. Waktu-waktunya mungkin perancangan pembelajaran yang mana setahu saya hasil evaluasi dari tahun sebelumnya saya
mengira bahwa motivasi anak dalam belajar itu agak menurun ya Bu. Iya. Nah itu gimana caranya saya ingin mempersiapkan media rencana pembelajaran itu yang bisa menaikkan motivasi belajar anak mungkin Bu. Iya itu ya. Jadi Bapak berkeinginan untuk meningkatkan motivasi anak. Iya betul Bu. Kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai keinginan tersebut? Kekuatan atau hambatannya mungkin ya? Ya. Pertama mungkin yang saya identifikasi dari pembelajaran sebelumnya, bahwasannya saya itu dari rencana pembelajaran itu kurang ya Bu ya. Iya. Dari media belajarnya kurang gitu Bu. Iya. Jadi yang kelemahannya itu media pembelajarannya ya? Iya betul Bu, media pembelajarannya gitu Bu. Terus rencana utama Bapak untuk selanjutnya itu bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut? Rencananya saya ingin membuat rencana pembelajaran itu yang benar-benar bisa meningkatkan motivasi daripada si anak itu Bu. Iya bagus itu. Iya betul. Seperti itu Bu. Terus anak lebih interaktif juga mungkin Bu. Iya lebih interaktif. Kemudian pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada teacher center, tetapi lebih ke studi center mungkin Bu. Nah itu ke student center. Nah itu Bu. Ya itu tadi Bapak sudah mengatakan rencana strateginya ya, Pak, berfokus pada anak ya. Terus upaya-upaya yang akan dilakukan apa saja kira-kira? Upaya yang saya akan lakukan salah satunya mungkin membuat media rencana pembelajaran itu dengan membuat media di dalam rencana pembelajaran itu Bu. Iya, gitu. Yang nantinya dipraktekkan ya dalam. Iya betul Bu, betul. Berarti Bapak bagus itu ya, sudah ada rencana untuk menyediakan media, menulis dalam RPP, terus nantinya mempraktekannya. Iya betul Bu. Yang bagus untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus apa komitmen yang akan Bapak buat untuk selanjutnya? Komitmen yang saya buat yang pertama yang tadi Bu, bahwasannya media rencana pembelajaran yang digunakan saya itu sudah menerapkan media yang benar-benar lebih berfokus pada anak. Kemudian anak bisa menerapkan 80%, mungkin apa yang anak inginkan itu bisa tercapai gitu Bu. Iya. Berarti anak lebih banyak praktiknya ya? Iya. Terus bagus sekali itu komitmen Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, siapa saja nanti yang akan membantu Bapak mungkin untuk meningkatkan motivasi tersebut? Salah satunya mungkin Bu, saya akan melibatkan teman-teman dari BPBK ya Bu, untuk mengetahui tingkat motivasi anak tersebut. Apalagi kemarin kita sudah mempelajari tentang KSE ya Bu ya. Tentang KSE, sehingga ada gambaran bagaimana caranya kita dalam meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Itu bagus Bapak, itu komitmennya lanjutkan ya, semoga bisa dilaksanakan ya. Semoga percakapan hari ini bisa Bapak membuka pemikiran Bapak ya untuk mencapai tujuan tadi. Baik, siap. Ya Bu. Sudah cukup mungkin ya Pak? Iya Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu atas masukannya. Sama-sama ya Pak ya. Baik, siap Ibu. Ya.